Jadi ini sebuah transformasi ya, yang saya rasa kita harus lakukan bersama-sama, tidak melihat ini siapa dan kenapa. Erick Thohir bakal bantu Sintayong tangani Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masih kesulitan untuk mengangkat trofi bahkan saat tampil di Piala AFF. Skuad Garuda hanya mampu menjadi runner-up. Bahkan Indonesia mencatatkan diri telah 6 kali menjadi runner-up Piala AFF. Oleh karena itu tak sedikit yang mengharapkan Erick Thohir bakal jadi orang nomor 1 di PSSI. Ya, para penggemar pegawai Garuda berharap beliau bisa bersih-bersih kemelut yang ada di PSSI, sehingga sepak bola nasional mampu berprestasi di kancah internasional. Di suatu wawancara eksklusif di stasiun TV, ex-pemilik Inter Milan tersebut menyebut saat ini masalah Timnas Indonesia itu selalu menjalani persiapan secara singkat. Ia menilai adanya pelatih bagus kelas Sintayong pun masih sulit karena pemain-pemain Timnas Indonesia tak bisa melakukan persiapan dengan maksimal. Erick menilai dengan adanya pelatih bagus seperti Sintayong itu seharusnya bisa diberikan fasilitas yang memadai seperti adanya training camp. Apabila Sintayong diberikan fasilitas bagus yang sesuai dan dilengkapi dengan orang-orang yang mendukungnya, pasti sepak bola Indonesia bisa berprestasi. Erick menilai Indonesia adalah negara besar di Asia bahkan Asia Tenggara, sehingga mencapai 11 pemain terbaik dari 276 juta penduduk bukan hal yang sulit. Untuk itu ia bertekad membenahi semua yang ada saat ini agar sepak bola tanah air bisa semakin membaik. Di lain sisi, Erick Thohir mengaku selalu belajar dari Jepang yang dianggapnya berhasil dalam membangun ekosistem sepak bola yang dibuktikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Erick juga menilai pemain Timnas Indonesia juga perlu dibina dan dibentuk kultur sepak bolanya dengan baik dari usia dini, agar saat senior bisa menunjukkan karakternya sendiri. Jelang Piala Asia U20, Sintayong dapatkan panggil pemain keturunan Jerman. Pemain keturunan Indonesia saat ini jadi fokus publik sepak bola nasional jelang Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. 3 pemain keturunan dikabarkan akan segera mendapatkan status warga negara Indonesia. 3 pemain yang saat ini menjadi fokus dari PSSI ialah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Di luar ketiga pemain tersebut ada pemain keturunan Indonesia Jerman yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Ia adalah Brandon Schoenemann. Pemain berusia 17 tahun tersebut baru saja memulai debut manisnya bersama PSIS ketika menghadapi Arema pada Sabtu 21 Januari lalu. Bek berusia 17 tahun itu memang baru saja didatangkan PSIS pada bursa transfer paruh musim ini dari Persisio. Walaupun baru bergabung, pelatih caretaker PSIS M. Ridwan dengan berani menurunkan Brandon di posisi bek tengah sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Bermain selama 90 menit, putra dari mantan pelatih Persima Malang Timo Schoenemann tersebut bermain cukup apik. Terbukti dirinya bisa membawa kemenangan 1-0 atas Arema. Penampilan Brandon pada laga debutnya bisa menjadi kabar baik untuk Sintayong. Mungkin sang pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa mempertimbangkan bek berusia 17 tahun itu untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Brandon memiliki postur yang mumpuni yakni 186 cm, sangat ideal untuk seorang bek tengah. Sintayong sendiri sudah memiliki seorang pemain bintang di posisi itu, yakni Justin Hubner yang merupakan bek keturunan Belanda, yang kini bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris. Menarik ditunggu bagaimana kiprah Brandon bersama PSIS Semarang nantinya. Jika terus membaik, tentu ada kemungkinan Sintayong memanggilnya ke Timnas Indonesia U20. Penyesalan pelatih Cheltenham tak mainkan Elkan Bagot. Pelatih Cheltenham Wade Elliott mengaku tak sabar untuk memainkan bek Timnas Indonesia Elkan Bagot. Terlebih, tim barunya itu tengah mengalami hasil minor di sejumlah laga terakhir. Sebelumnya Cheltenham kalah 2-4 oleh tim pemuncak klasemen Plymouth Argyle pada lanjutan League One 2022-2023 kompetisi kasta ketiga Liga Inggris. Laga itu berlangsung di Home Park Plymouth pada Sabtu 21 Januari malam waktu Indonesia Barat. Elliott lantas membeberkan alasannya belum memberikan debut untuk Elkan. Menurutnya bek jangkung itu belum siap tampil karena baru berlatih 1 kali bersama tim barunya.
Elkan Bagot telah resmi dipinjam Charlton FC dari Ipswich Town pada bursa transfer Januari 2023. Namun Elliot berharap Elkan segera siap diturunkan. Pelatih berusia 44 tahun itu ingin pemain barunya itu tersedia di laga menghadapi Sheffield pada Rabu besok. Cheltenham sendiri tengah terseok-seok menyusul 7 kekalahan beruntun di League One. Saat ini The Robins julukan Cheltenham menghuni peringkat 18 klasmen sementara dengan perolehan 28 poin, hasil 8 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 14 kekalahan. Dengan diperkuat Elkan, Elliot berharap timnya mampu bangkit. Dirinya mengatakan bahwa Scott butuh sosok pemain yang tangguh dan ulet.